di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu, mari belajar menyembah Tuhan. Mari belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, 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 Tuhan ada
Kak Sam untuk pimpin doa. Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan agar ibadah sekolah minggu ini Tuhan dapat memberkati kami, terkhususnya anak sekolah minggu Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati agar kiranya diberikan semangat, sukacita dan damai sejahtera dan pada hari ini Tuhan, agar kitanya sama-sama bersungguh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Kau berkati juga Tuhan untuk kakak-kakak yang memimpin pujian dan bermain musik Tuhan, agar kiranya Tuhan Kau berkati juga. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah-Mu hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Boleh Sam sing. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Kini saatnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu bangkit untuk berdiri. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. KASIH. Haleluya. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa Kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita kembali sebab Dia hidup ada hari esok. Haleluya. 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 Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan siapa
kami telah memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kini saatnya kami ya Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan kakak sekolah minggu kami, firman-Mu ya Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami bukan hanya pendengar tetapi kami melakukannya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang lain ya Tuhan. Kau berikan kesehatan kepada mereka, Kau berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mulai ibadah kami mulai firman kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini adik-adik yang di rumah boleh duduk yang rapi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang Kak Olive akan bawakan masih sama dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Cerita firman Tuhan hari ini adalah mengenai tokoh Alkitab yang bernama Musa. Di sini Kak Olive akan menceritakan bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian mereka melihat penyertaan Tuhan. Mereka melihat perlindungan yang daripada Tuhan. Jadi adik-adik yang di rumah boleh duduk yang rapi, dengar baik-baik firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Hari ini Kak Olive akan memberikan judul firman Tuhan, Tiang Awan dan Tiang Api. Coba mari kita lihat slide-slide yang akan dibawakan untuk menceritakan firman Tuhan. Slide yang pertama, tiang awan dan tiang api. Adik-adik yang di rumah pernah nggak ngelihat tiang? Apa sih itu tiang? Itu loh Kak, sesuatu yang besar sekali. Dari kayu, dari besi. Aku pernah lihat tiang listrik, Kakak Olive juga pernah lihat tiang listrik. Tapi adik-adik, ada pada zaman dahulu bangsa Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir dengan penyertaan Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Kita semua pernah melihat tiang, kita semua pernah melihat awan, kita semua pernah melihat api. Tapi bagaimana ya bentuk tiang awan dan tiang api? Kenapa itu bisa ada ya? Kenapa bisa ada tiang awan dan tiang api? Dengarkan baik-baik. Slide yang pertama, slide kita lihat pada waktu itu bangsa Israel bekerja paksa di bawah pemerintahan Mesir, di mana pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama, ada yang masih ingat gak ya kira-kira? Nama rajanya adalah Fir'aun. Raja Firaun memimpin Mesir pada saat itu. Dia menyuruh bangsa Israel bekerja paksa. Mereka disuruh bekerja dengan sangat keras. Mereka disuruh membangun kota Mesir. Mereka disuruh bercocok tanam. Pokoknya mereka disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan di Mesir pada saat itu dengan upah yang sedikit. Pekerjaan itu dilakukan selama 430 tahun. Lama banget kan ya adik-adik? Lama sekali, 430 tahun lamanya bangsa Israel menjadi pekerja paksa di bawah pemerintahan Mesir. Kemudian slide yang selanjutnya, pada saat itu bangsa Israel waktu bekerja paksa di bawah pemerintahan bangsa Mesir, Raja Firaun, mereka ingin memimpikan kalau mereka bisa bebas. Mereka ingin untuk tidak menjadi pekerja paksa lagi. Maka pada saat itu Tuhan menyuruh seorang hambanya yang bernama Musa. Adik-adik sudah mendengarkan cerita bagaimana Musa, pertama-tama dia dibuang oleh ibunya. Bukan dibuang sih sebenarnya ya, tapi untuk menyelamatkan Musa supaya Musa tidak mati, dia ditaruh di sungai Nil pada waktu itu. Lama-lama adik-adik juga sudah pada dengar bagaimana Musa Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, senantiasa Tuhan lindungi Musa. Maka dari itu Tuhan menyuruh Musa menjadi salah satu orang yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu Musa
pada saat itu Musa dia ragu-ragu, dia takut. Masa sih Tuhan aku bisa membawa bangsa ini banyak sekali Tuhan. Masa aku sih yang menjadi orang yang memimpin bangsa ini sangat banyak. Aku takut Tuhan, aku takut gak bisa, bangsa ini sangat banyak. Sedangkan aku seorang diri saja, bagaimana aku bisa membawa bangsa ini keluar Tuhan? Tapi pada saat itu Tuhan menguatkan hati Musa. Tuhan bilang kalau ia akan menyertai Musa. Dan pada saat itu juga Tuhan memberikan seorang teman lagi yang bernama Harun. Namanya Harun. Dia akan membantu Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka dari itu adik-adik, di sini kita boleh mendapat satu pemikiran bahwa Tuhan senang memberikan seorang penolong bagi kita. Kita nggak usah takut karena Tuhan menyediakan orang-orang yang bisa menolong kita mengerjakan sesuatu hal yang memang Tuhan perintahkan. Kemudian slide selanjutnya, pada saat Musa menghadap Firaun, lihat seorang raja yang memimpin bangsa Mesir di situ. Di situ Firaun tidak membolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena menurut Firaun kalau misalnya nih bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, gak ada lagi yang menjadi pekerja di bangsa Mesir. Masa sih bangsaku sendiri yang akan menjadi pekerja juga? Raja Firaun tidak memperbolehkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian slide selanjutnya, Raja Firaun tetap sangat gigih, sangat kuat pendiriannya untuk tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka dari itu Tuhan memberikan 10 bencana kepada bangsa Mesir pada saat itu. Yang pertama ada air menjadi darah, kemudian ada katak yang sangat banyak, kemudian nyamuk, kemudian lalat pikat, kemudian penyakit sampar pada ternak sehingga ternak-ternak bangsa Mesir pada mati semua. Kemudian ada bara, kemudian turun hujan es, lalu ada belalang, kemudian gelap gulita, dan akhirnya kematian anak sulung di bangsa Mesir. Hal ini membuat takut Raja Firaun. Kalau nanti orang Israel tidak diperbolehkan keluar dari tanah Mesir, jangan-jangan semua bangsa Mesir akan mati karena kehadiran orang Israel. Karena Raja Firaun pikir Tuhannya orang Israel, di mana Tuhan yang sama yang sekarang kita sembah adalah Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhan yang memiliki kuasa sangat luar biasa, bahkan sampai membuat anak sulung bangsa Mesir mati. Tapi anak sulung bangsa Israel tidak ada yang mati karena pada saat itu Tuhan memberikan suatu hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sehingga malaikat-malaikat Tuhan lalu daripada rumah-rumah orang Israel. Jadi anak sulung yang mati hanya anak sulung orang Mesir. Semua anak sulungnya mati. Juga anak sulung dari Firaun yang membuat Firaun menjadi sangat takut. Jadi pada saat itu, slide selanjutnya, ia memanggil Musa untuk datang. Hai Musa, kemarilah. Pada saat itu Musa disuruh untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa, kalau begitu kamu boleh membawa bangsa Israel keluar dari sini, keluar dari Mesir. Musa dengan senang hati akhirnya dia bisa melakukan perintah Tuhan dengan penyertaan Tuhan juga. Dia membawa bangsa Mesir keluar, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Slide selanjutnya kita coba lihat. Nih, jumlahnya sangat banyak, sangat amat banyak, dari yang kecil hingga yang tua, dari anak masih bayi sampai nenek-nenek, kakek-kakek, mereka keluar dari tanah Mesir menuju suatu tanah yang Tuhan janjikan, di mana tanah itu akan menjadi
tanah warisan bangsa-bangsa Israel. Kemudian slide selanjutnya, pada saat itu, pada waktu Musa memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir, slide selanjutnya kita coba lihat. Mereka akan berjalan melalui padang gurun. Mereka berjalan terus, mereka berjalan melalui padang gurun. Dari satu tempat mereka melangkah, melangkah dan melangkah. Mereka dipimpin oleh Musa. Lihat, Musa berjalan di depan. Ada yang mengikuti Musa, semua bangsa itu, perempuan, laki-laki, anak-anak, orang dewasa, semua mengikuti Musa. Kemudian selanjutnya pada saat itu mereka tidak tahu mereka harus pergi ke tanah yang mana. Mereka tidak tahu harus pergi ke tempat yang mana. Pada saat itu Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa bahwa Tuhan akan menyertai Musa dan bangsa Israel dengan suatu tanda yang berbentuk tiang awan. Mereka akan mengikuti tiang itu kemanapun mereka pergi. Lihat, banyak sekali yang mereka bawa. Ada nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semuanya ikut. Mereka mengikuti tiang itu berjalan, berjalan, dan berjalan. Selanjutnya, pada saat itu mereka nggak tahu di mana harus berhenti. Tapi Tuhan memimpin bangsa itu ketika mereka akan mendirikan suatu kemah, suatu tempat untuk mereka diam. Tiang awan itu berhenti, adik-adik. Tiang awan itu menunjukkan suatu tempat yang harus mereka tempati. Oh, di sini lihat, tiang awannya berhenti. Maka kita harus mendirikan kemah di sini supaya kita bisa tinggal, karena perjalanannya jauh. Perjalanannya membutuhkan waktu. Tapi bangsa Israel tidak tahu kemana harus pergi, kemana harus Tuhan pimpin. Kemudian pada saat mereka berkemah, mereka membangun kemah-kemah, mereka mendirikan rumah-rumah yang mana di situ mereka bisa tinggal, mereka bisa untuk makan, minum, membereskan semua peralatan mereka. Selanjutnya, nah adik-adik, tiang awan itu pada saat itu ada pada siang hari, pada saat hari yang terik di padang gurun. Gak ada tempat untuk berteduh, gak ada rumah-rumah, gak ada tenda-tenda. Di situ tiang awan itu sebagai bentuk penyertaan Tuhan. Tiang awan itu menutupi mereka dari panasnya sinar matahari, dari teriknya sinar matahari, sehingga bangsa-bangsa itu tidak kepanasan pada saat di padang gurun itu. Lihat bagaimana bangsa itu melihat penyertaan Tuhan. Kemudian selanjutnya, tapi pada malam hari tiang awan itu berganti menjadi tiang api. Mereka kaget, mereka melihat hal yang luar biasa. Tiang awan itu berganti menjadi tiang api karena pada saat itu adik-adik tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Mereka hanya mengandalkan sinar bulan, tapi sinar bulannya tidak cukup untuk menerangi mereka. Jadi pada waktu malam hari tiang itu berubah menjadi tiang api. Jadi mereka bisa terang melihat sekeliling. Kalau misalnya pada saat di padang gurun ada hewan-hewan liar, mereka bisa tahu kalau ada hewan-hewan liar yang datang mendekati mereka. Jadi mereka bisa menjaga anak-anak kecil, orang dewasa, orang tua, mereka bisa saling menjaga. Selanjutnya, tiang api itu juga sebagai petunjuk di mana mereka harus berdiam diri, mendirikan kemah, mendirikan tempat pemberhentian, sehingga mereka bisa beristirahat lagi kalau malam. Mereka bisa tidur, mereka bisa beristirahat supaya mereka ada tenaga lagi untuk mereka berjalan ke tanah yang Tuhan janjikan. Selanjutnya, nih adik-adik, pada saat mereka mau berjalan, melanjutkan perjalanan, maka tiang awan itu akan bergerak dan ada orang yang akan bilang, "Hai, lihat, tiang itu sudah mulai berjalan. Ayo kita
berkemas. Ayo kita membereskan perlengkapan kita supaya kita bisa mengikuti tiang awan itu. Selanjutnya, maka pada saat mereka lihat tiang itu mulai berjalan, mulai bergerak, mereka mempersiapkan semuanya. Mereka membuka kemah-kemah mereka untuk berjalan lagi, untuk mereka melanjutkan perjalanan mereka. Semua mereka siapkan, ternak mereka, makanan mereka, semua anak-anak mereka sudah siap untuk berjalan, untuk mengikuti si tiang awan. Kemudian selanjutnya mereka berjalan, terus mereka berjalan. Tapi adik-adik, ini bukti penyertaan Tuhan. Tiang awan itu tidak berjalan terlalu cepat atau tidak berjalan terlalu lama. Karena apa? Karena tiang awan itu bentuk dari penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan tahu ada anak-anak, ada orang dewasa, ada orang tua yang cara jalannya kan beda-beda. Ada yang jalannya cepat, ada jalannya lama, apalagi kalau sudah tua. Kemudian adik-adik kita yang masih kecil, langkahnya masih kecil-kecil. Tapi tiang awan itu berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tiang awan itu bisa diikuti oleh semua orang, mau orang yang masih muda, masih kecil seperti adik-adik kita atau sudah tua seperti kakek, nenek, oma, opa, mereka bisa mengikuti tiang awan itu. Tidak ada yang terlalu cepat atau terlalu lama untuk mengikuti tiang awan itu. Kemudian selanjutnya di situ Musa berpikir kalau itu adalah bentuk dari penyertaan Tuhan, bentuk dari pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Betapa Tuhan mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api supaya bangsa Israel bisa berjalan ke suatu tanah yang Tuhan telah janjikan. Dengan mereka tidak kepanasan pada waktu siang hari atau tidak kedinginan pada waktu malam hari, karena pada waktu itu kan di padang gurun belum seperti sekarang, belum ada hotel, belum ada tempat penginapan, belum ada lampu-lampu, belum ada penerangan. Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Tuhan tahu kalau misalnya siang hari bangsa Israel akan kepanasan, maka Tuhan memberikan tiang awan sebagai bentuk peneduh mereka, supaya mereka enggak kepanasan pada waktu siang hari, dan pada waktu malam hari diberikan tiang api supaya bangsa Israel bisa melihat adanya benda penerang pada saat itu di gurun, karena pada saat itu mungkin ada hewan-hewan liar, ada ular, ada hewan-hewan yang ganas yang mungkin akan mencelakakan bangsa Israel, baik itu anak kecil maupun orang dewasa yang belum tentu bisa melawan hewan-hewan itu. Tapi Tuhan sudah mengetahuinya. Tuhan sudah mengetahuinya kalau bangsa Israel berjalan. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan penyertaan, sehingga yang tadinya Musa takut untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa menjadi tidak takut. Musa menjadi sangat percaya. Musa percaya kalau Tuhan akan menyertai Musa, membantu Musa memimpin bangsa Israel, membantu Musa untuk memimpin bangsa yang besar itu, walaupun dia sendiri, walaupun dia seorang diri dan dibantu oleh Harun juga. Tapi di sini Musa melihat bagaimana Tuhan sangat menyertai dia dan bangsa Israel. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, sama seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan yang sama juga Tuhan yang mengasihi Kak Olive, mengasihi Mama, mengasihi Papa, mengasihi adik-adik semua. Kita melihat penyertaan Tuhan. Kalau adik-adik boleh ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat-berkat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu kita belajar lagi dari cerita ini, jangan pernah meragukan Tuhan enggak menyertai, jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan, jangan pernah
bilang Tuhan itu jahat, karena dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang tetap baik, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang melindungi kita. Biarlah firman Tuhan hari ini yang Kak Olive akan akhiri boleh tertanam dalam setiap hati adik-adik. Sebelum firman Tuhan diakhiri, Kak Olive akan membagikan ayat hafalan di mana diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Boleh ditampilkan di slide juga. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Gak semuanya ya, tapi ada beberapa bagian saja di mana kita akan menjadi ayat yang harus kita hafal. Slide-nya tolong ditampilkan, Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Ada di slide-nya ya. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Kita akan membaca mulai dari aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana Tuhan menyertai Musa, begitu juga Tuhan yang sama yang akan menyertai kita semua. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup ibadah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Mari adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Kita menaikkan pujian penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Oleh setiap
kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu boleh tertanam dalam hati setiap kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran, bahkan anak-anak yang taat untuk melakukan perintah firman Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan saja. Biar Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberkati kami, serta Tuhan yang memberikan kami sukacita dalam kami melakukan aktivitas kami. Tuhan berkati orang tua kami, kakak adik kami, guru sekolah minggu kami, bahkan semua keluarga kami Engkau yang berkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami, permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. It's about life.